Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sukmasya Pamaisari dengan NIM 2201301138 dari kelas 1B. Di sini saya ingin menjelaskan tentang apa itu routing. Routing adalah sebuah protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lainnya. Di mana suatu router password paket ke jaringan yang dituju, suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address bertujuan untuk mengirim paket. Informasi ini dipelajari dari router yang lainnya. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya baru dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus route statis jika terjadi pertumbuhan topologi pada jaringan skala besar. Jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu. Routing statis adalah entry suatu route yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3, yaitu administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Router melakukan routing berdasarkan informasi. 3, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route. Berikut adalah saja perintah yang kita gunakan untuk menambah sebuah route statis ke sebuah routing double. Daftar ini menggambarkan setiap perintah dalam string. IP route perintah ini digunakan untuk menciptakan routing statis. 2, destination address network yang kita tempatkan di routing table. Subnet max yang digunakan di network. Next hop address, alamat dari router di hop berikutnya. Next hop yang akan menerima paket dan meneruskan ke network home. Alamat next hop address adalah sebuah interface router yang berada di sebuah network yang terhubung secara langsung. Exit interface, kita dapat menggunakan ini untuk mengaktifkan export. Administrative dispatch secara default. Permanent jika interface dimatikan atau router tidak dapat berkomunikasi ke router hop berikutnya. Routing statis memiliki keuntungan, tidak ada overhead, tidak ada bandwidth. Routing statis menambahkan keamanan. Routing statis ini memiliki kerugian-kerugian berikut. Administrator harus benar-benar memahami internetworking. Jika sebuah network ditambahkan ke internet, routing statis tidak sesuai untuk network yang besar karena menjaganya akan jadi sebuah pekerjaan full-time sendiri. Routing statis adalah entry suatu route yang dilakukan oleh seorang administrator untuk mengatur jalur dari sebuah paket data. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi 3. Administrator jaringan yang berkonfigurasi router melakukan routing berdasarkan informasi. Routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Seorang administrator harus menggunakan perintah IP route. Data ini menggambarkan setiap perintah dalam string. IP route perintah ini digunakan untuk menciptakan routing statis, destination address, max subnet, next hop, alamat next hop, access interface, administrative, permanent jika interface dimatikan. Routing statis memiliki keuntungan berikut: tidak ada overhead, tidak ada bandwidth. Routing statis menambah keamanan. 2, routing default digunakan untuk mengirimkan paket-paket sebuah network bertujuan yang remote yang tidak ada di unit tablet. Digunakan pada network sehubungan, yaitu network yang hanya dapat memiliki satu jalur keluar. Routing dinamik adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Routing dinamis adalah ketika routing protokol digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router. Sebuah contoh IGP adalah Border Gateway Protocol atau BGP. Administrative Distance atau disingkat AD digunakan untuk mengukur apa yang disebut trustworthiness dari informasi routing yang diterima oleh sebuah router dari router tetangga. Sebuah administrative distance adalah sebuah bilangan dari 0 sampai 255
Dinamis 0 adalah yang paling terpercaya dari 225, berarti tidak akan lalu lintas yang akan melalui route ini. Router yang dia adversion dengan matriks terendah akan ditempatkan di routing table. Tetapi jika kedua routing memiliki adedan matriks yang sama, maka routing protokol akan melakukan load balance atau pengimbangan beban. Jika sebuah network terhubung secara langsung, router akan selalu menggunakan inverse yang terhubung ke network. Jika Anda memiliki sebuah routing statis, routing diumumkan oleh RIP, dan sebuah routing diumumkan oleh IGRP. Terdapat 3 kelas routing protokol. Pertama, distinct vector protokol. 2, link state pada protokol link state atau yang juga disebut protokol. 3, hybrid protokol. Hybrid menggunakan aspek-aspek dari protokol jenis distinct vector. Routing informasi yang berikut RIP menggunakan algoritma distinct vector, yaitu algoritma Bell-Maford, pertama kali dikenal pada tahun 1969. Versi dari RIP yang mendukung teknologi IP dimasukkan dalam BSD sistem sebagai route document. RIP merupakan routing protokol yang paling mudah untuk dikonfigurasi. RIP memiliki 3 versi, yaitu RIP v1, RIP v2, RIP Inc. merupakan protokol RIP untuk IP v6. Open Sorting Fast Bridge merupakan protokol berbasis link state termasuk dalam interior gateway protokol atau IGP. Router dalam request domain yang sama akan melakukan agencies memiliki koneksi satu sama lainnya, sehingga OSPF tidak menggunakan TCP atau UDP melainkan IP protokol 89. IGRP yang merupakan contoh routing protokol menggunakan algoritma vektor yang lain, tidak seperti RIP. IGRP merupakan routing protokol yang dibuat oleh Cisco. IPRD juga sangat mudah diimplementasikan meskipun IGPR merupakan routing protokol yang lebih baik. IGRP mempunyai karakteristik sebagai berikut. Protokol routing distinct vector menggunakan composite metric, update routing, enhanced interior gateway routing protocol. EIGRP merupakan routing protokol yang dibuat Cisco. RIP menggunakan beberapa terminologi, yaitu suppressor. Ini istilah yang digunakan untuk jalur yang digunakan untuk menuliskan paket data. Feasible source, network table, topology table, reliable transport protocol. Broadband Gateway Protocol BGP merupakan routing protokol eksterior dengan karakteristik sebagai berikut. Menggunakan routing protokol distance vector digunakan antara ISP dengan ISP dan client digunakan untuk merutan traffic internet dan outside system. Kesimpulannya adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya. Rute ini disebut dengan route yang informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router lainnya ataupun dapat diberikan secara statis ke router lainnya.